Pernahkah kamu berada di sebuah hubungan yang sebenarnya serius saja? Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada tangisan di tengah malam, dan tidak ada drama yang menguras energi. Semuanya terasa stabil, aman, dan penuh kasih sayang. Namun, anehnya, alih-alih merasa bahagia, kamu justru merasa ada yang kurang. Kamu merasa hampa, seolah ada bagian yang hilang dari sebuah hubungan yang seharusnya terasa hidup. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cinta, atau sekadar rasa nyaman yang menjebak? Kamu merasa gelisah saat semuanya berjalan terlalu mulus, seolah-olah badai besar akan datang menghantam tepat setelah keheningan ini. Ada keinginan aneh untuk memicu pertengkaran kecil hanya untuk memastikan bahwa pasanganmu masih peduli, atau sekadar untuk merasakan kembali detak jantung yang berpacu kencang karena konflik. Kita sering mengira bahwa cinta harus selalu terasa seperti kembang api yang meledak-ledak, penuh ketegangan, dan dipenuhi dengan naik turun emosi yang ekstrim. Kita terbiasa mengaitkan rasa cinta dengan intensitas konflik, karena bagi sebagian dari kita, itulah satu-satunya cara untuk merasa diinginkan. Kita mengira bahwa rasa sakit adalah bukti dari kedalaman perasaan, dan keheningan adalah tanda bahwa rasa itu telah hilang. Ketidaknyamanan ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang sudah terlalu lama menetap. Ketika kita terbiasa hidup dalam kekacauan, ketenangan justru terasa seperti ancaman. Kita tidak tahu bagaimana cara bersikap saat tidak ada masalah yang harus diselesaikan, sehingga kita menciptakan masalah baru agar kita merasa berada di zona yang kita kenal. Secara biologis, otak kita mungkin sedang mengalami semacam kerinduan akan lonjakan dopamin dan adrenalin yang muncul saat terjadi konflik dan rekonsiliasi. Pola tarik ulur dalam hubungan yang toksik menciptakan siklus kecanduan yang kuat. Saat kita bertengkar lalu berbaikan, ada ledakan perasaan lega yang luar biasa, dan itulah yang sering kita salah artikan sebagai cinta yang membara. Ketika kita pindah ke hubungan yang sehat dan stabil, stimulasi itu hilang. Tidak ada lagi lonjakan emosi yang ekstrim, hanya ada perhatian yang konsisten dan kasih sayang yang tenang. Bagi otak yang sudah terbiasa dengan drama, kondisi ini terasa membosankan, hambar, dan tidak menggairahkan, meskipun sebenarnya inilah bentuk cinta yang paling menyelamatkan. Kita jadi mencari-cari kesalahan pasangan, mempertanyakan ketulusannya, atau merasa bahwa hubungan ini terlalu datar. Kita merasa gelisah saat dia memberikan perhatian yang stabil, karena kita tidak terbiasa menerima cinta tanpa syarat yang tidak menuntut kita untuk berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan pengakuan. Ini adalah perjuangan antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Kita membutuhkan ketenangan untuk bisa bertumbuh, namun kita menginginkan drama karena itu adalah bahasa cinta yang pernah kita pelajari di masa lalu. Kita merasa asing di rumah yang sebenarnya sangat nyaman, hanya karena kita terlalu lama tinggal di tengah badai. Pada akhirnya, kita perlu menyadari bahwa rasa bosan itu bukan berasal dari pasangannya, melainkan dari cara kita memandang kedamaian. Rasa tidak nyaman ini adalah undangan untuk melihat kembali ke dalam diri, mempertanyakan mengapa kita merasa harus menderita untuk merasa dicintai, dan mulai belajar menerima bahwa tenang tidak berarti membosankan. Bayangkan kamu sedang duduk bersamanya di sore yang tenang. Dia memperlakukanmu dengan lembut, mendengarkan ceritamu dengan sabar, dan memberikan dukungan yang konsisten setiap harinya. Tidak ada pesan singkat yang mengabaikanmu selama berjam-jam, tidak ada tuduhan tidak berdasar, dan tidak ada permainan pikiran yang membuatmu merasa kecil. Secara logika, ini adalah semua yang pernah kamu impikan dalam sebuah hubungan. Namun, di balik itu semua, ada suara kecil di kepalamu yang mulai berbisik. Suara itu mengatakan bahwa ini terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Kamu mulai merasa cemas,
menunggu saat di mana topeng ini akan terbuka atau saat di mana dia tiba-tiba berubah menjadi dingin. Kamu tidak bisa menikmati momen saat ini karena kamu terlalu sibuk mencari celah di mana kesalahan itu mungkin bersembunyi. Perasaan ini membuatmu merasa bersalah. Kamu merasa menjadi orang yang tidak tahu terima kasih karena memiliki pasangan yang baik, namun kamu tetap tidak bisa menghentikan kegelisahan itu. Kamu mulai merindukan perasaan jantung yang berdegup kencang saat sedang berdebat, atau rasa lega yang luar biasa setelah permintaan maaf yang penuh air mata. Kamu merindukan intensitas yang sebenarnya melelahkan, namun terasa nyata. Kamu mungkin mulai melakukan hal-hal kecil untuk menguji reaksinya. Mungkin dengan sengaja memancing perdebatan tentang hal sepele, atau menjadi sedikit menjauh hanya untuk melihat apakah dia akan mengejarmu dengan penuh keputusasaan. Kamu mencari percikan drama itu, bukan karena kamu membencinya, tetapi karena itulah satu-satunya cara kamu tahu bagaimana caranya merasa terhubung secara emosional. Ketenangan ini terasa seperti ruang kosong yang luas dan menakutkan. Kamu merasa tersesat dalam kestabilan, karena selama ini kamu belajar bernavigasi di tengah badai. Bagimu, cinta yang stabil terasa seperti lagu tanpa nada, sementara cinta yang penuh konflik terasa seperti simfoni yang megah, meskipun simfoni itu sebenarnya sedang menghancurkan dirimu perlahan-lahan. Inilah titik di mana kita menyadari bahwa luka lama seringkali membentuk selera kita saat ini. Kita tidak mencari pasangan yang tepat, melainkan mencari perasaan yang akrab. Dan bagi banyak dari kita, rasa sakit adalah perasaan yang paling akrab, sehingga kedamaian justru terasa seperti tempat asing yang tidak pernah kita huni sebelumnya. Mari kita coba melihat ini dari sudut pandang yang lebih jujur. Mungkin sebenarnya kita bukan sedang mencintai orangnya, melainkan sedang mencintai gejolaknya. Otak kita telah terlatih untuk mengasosiasikan cinta dengan adrenalin. Kita terbiasa dengan siklus stres yang tinggi lalu diikuti oleh rasa lega yang mendalam, sebuah pola yang menciptakan ketergantungan kimiawi di dalam pikiran kita sendiri. Saat kita berada dalam hubungan yang sehat, tidak ada lonjakan adrenalin itu. Yang ada hanyalah oksitosin, hormon cinta yang membawa rasa aman dan nyaman. Bagi seseorang yang terbiasa dengan dopamin dari konflik, oksitosin terasa terlalu lemah. Kita merasa bosan bukan karena pasangannya kurang menarik, tetapi karena sistem saraf kita sedang mengalami gejala putus zat dari drama yang selama ini kita konsumsi. Ini adalah sebuah paradoks yang menyedihkan. Kita mengira kita sedang mencari kedamaian, tetapi saat kedamaian itu datang, kita justru mencoba menghancurkannya. Kita merasa gelisah ketika tidak ada masalah yang harus diperbaiki, karena merasa berguna hanya saat kita sedang mencoba menyelamatkan hubungan yang hampir hancur. Kita menjadi pecandu dari rasa sakit yang dibungkus dengan label cinta. Menyadari hal ini adalah langkah pertama untuk berhenti menyalahkan diri sendiri atau pasangan. Ketidaknyamanan ini bukan berarti kamu tidak mencintainya, atau dia bukan orang yang tepat. Ini hanyalah tanda bahwa kamu sedang dalam proses penyembuhan. Kamu sedang belajar untuk mendefinisikan ulang apa itu cinta, dari sesuatu yang menghancurkan menjadi sesuatu yang membangun. Sekarang, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri bahwa tidak apa-apa jika semuanya terasa hambar untuk sementara waktu. Ketenangan memang tidak memberikan ledakan emosi yang instan, tetapi ketenangan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ruang untuk bertumbuh. Di dalam hubungan yang damai, kamu tidak perlu menghabiskan seluruh energimu hanya untuk bertahan hidup, sehingga kamu punya energi untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya. Belajarlah untuk menikmati perhatian yang stabil sebagai bentuk rasa aman, bukan sebagai sesuatu yang membosankan. Sadarilah bahwa cinta yang paling tulus tidak selalu berteriak keras atau menangis terseduh-seduh, tetapi ia hadir dalam bentuk kehadiran yang konsisten, dukungan yang tak terlihat,
dan rasa percaya yang tidak perlu diuji berulang kali. Cinta yang tenang adalah tempat berteduh, bukan medan perang yang harus kamu menangkan setiap hari. Jika hari ini kamu merasa gelisah karena hubunganmu terlalu mulus, jangan terburu-buru menciptakan badai. Tetaplah di sana, rasakan ketidaknyamanannya, dan peluklah rasa bosan itu sampai kamu menyadari bahwa di balik kebosanan itu, ada kedamaian yang selama ini kamu butuhkan untuk benar-benar pulih. Kamu layak mendapatkan hubungan yang tidak membuatmu merasa lelah, dan kamu layak untuk merasa aman tanpa harus merasa takut bahwa kebahagiaan ini akan hilang dalam sekejap. Pernahkah kamu merasa aneh saat berada dalam hubungan yang benar-benar tenang? Saat tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada permainan pikiran, dan tidak ada drama yang menguras emosi setiap harinya. Alih-alih merasa bahagia, kamu justru merasa ada yang kurang, merasa hambar, atau bahkan merasa bosan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar cinta, ataukah ini hanya sekadar rasa nyaman yang terlalu datar bagi jiwamu. Ketakutan itu perlahan muncul, membuatmu merindukan adrenalin dari sebuah konflik. Kamu merasa lebih hidup saat harus memperjuangkan perhatian seseorang yang sulit diprediksi, daripada menerima kasih sayang yang hadir dengan konsisten dan tulus. Kita seringkali tidak menyadari bahwa apa yang kita sebut sebagai percikan asmara sebenarnya adalah alarm bahaya yang sudah terlalu sering kita dengar, hingga kita mengira suara itu adalah melodi yang menenangkan. Ada sebuah paradoks dalam jiwa manusia yang seringkali kita abaikan. Kita tidak selalu mencari apa yang sehat bagi mental kita, melainkan mencari apa yang terasa akrab. Familiaritas seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk sembuh. Bagi sebagian dari kita, kedamaian terasa asing dan menakutkan karena kita tidak memiliki peta untuk menavigasinya. Kita merasa tidak layak mendapatkan ketenangan, sehingga saat ketenangan itu datang, kita justru mencoba menyabotasenya agar kembali ke kondisi yang kita kenal. Kondisi yang kita kenal itu adalah luka. Saat kita tumbuh dalam lingkungan yang penuh gejolak, kita belajar bahwa kasih sayang harus diperjuangkan melalui air mata atau rasa sakit. Kita terbiasa dengan pola tarik ulur yang melelahkan. Akibatnya, otak kita mengasosiasikan cinta dengan ketegangan. Jika tidak ada konflik, maka menurut logika bawah sadar kita, tidak ada cinta yang sedang terjadi. Inilah jebakan besar yang membuat kita menukar kedamaian dengan luka yang sudah kita kenali namanya. Secara psikologis, hal ini berkaitan erat dengan gaya kelekatan atau attachment style yang terbentuk sejak masa kecil. Jika kita terbiasa dengan pengasuhan yang tidak konsisten, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang merasa bahwa cinta adalah sesuatu yang tidak pasti. Kita menjadi terbiasa dengan rasa cemas. Bagi kita, rasa cemas adalah bukti bahwa kita peduli. Jadi, ketika bertemu seseorang yang stabil dan tenang, kita merasa tidak ada tantangan, dan rasa hambar itu muncul sebagai mekanisme pertahanan diri. Kita seringkali terjebak kembali pada pola hubungan yang beracun bukan karena kita bodoh, tetapi karena luka itu terasa seperti rumah. Ada kenyamanan yang aneh dalam rasa sakit yang sudah bisa kita prediksi. Kita tahu bagaimana cara menangani pengabaian, kita tahu bagaimana cara menghadapi kemarahan, dan kita tahu bagaimana cara memohon maaf meski bukan kita yang salah. Hal-hal itu semua adalah bahasa kasih yang kita pelajari sejak lama, meskipun bahasa itu sebenarnya menghancurkan kita secara perlahan. Perjuangan untuk mencintai seseorang yang sulit diprediksi terasa seperti misi penyelamatan yang mulia. Kita merasa menjadi pahlawan saat berhasil membuat orang yang dingin menjadi hangat, atau orang yang kasar menjadi lembut. Namun sebenarnya, kita hanya sedang mencoba memperbaiki luka masa lalu kita melalui orang lain. Kita berharap jika kita bisa menyelamatkan mereka, maka secara otomatis kita juga sedang menyembuhkan diri kita sendiri yang dahulu tidak pernah terselamatkan.
Ketidakmampuan untuk percaya pada hubungan yang tenang adalah bentuk trauma yang tidak terucap. Kita merasa bahwa ada badai yang akan datang setelah ketenangan ini, sehingga kita tidak bisa benar-benar bersandar. Kita selalu menunggu sepatu mana yang akan jatuh, atau kapan kebohongan itu akan terungkap. Kita lebih memilih untuk menciptakan badai itu sendiri daripada harus hidup dalam kecemasan menunggu badai yang tidak kunjung datang. Menyadari hal ini adalah langkah pertama yang paling menyakitkan namun paling penting. Mengakui bahwa kita memiliki kecenderungan untuk mencari luka adalah sebuah keberanian besar. Kita harus mulai belajar membedakan antara rasa cinta dan rasa cemas. Kita harus mulai memahami bahwa cinta yang sehat memang tidak selalu terasa seperti kembang api yang meledak-ledak, tetapi lebih seperti cahaya lampu tidur yang redup namun konsisten menjaga kita tetap hangat sepanjang malam. Bayangkan kamu sedang berada dalam sebuah hubungan di mana semuanya berjalan terlalu lancar. Pasanganmu mendengarkanmu, mereka hadir saat dibutuhkan, dan tidak ada rahasia yang disembunyikan. Namun, alih-alih merasa lega, kamu justru mulai merasa gelisah. Kamu mulai mencari-cari kesalahan kecil, atau mungkin kamu sengaja memancing pertengkaran hanya untuk melihat apakah mereka masih peduli padamu. Hal ini terjadi karena kamu terbiasa dengan dinamika yang ekstrim. Kamu terbiasa dengan fase di mana kamu diabaikan selama berhari-hari, lalu tiba-tiba diberikan perhatian yang sangat meluap-luap. Pola naik turun inilah yang menciptakan kecanduan dopamin di otakmu. Bagimu, cinta adalah tentang pemulihan setelah kehancuran, bukan tentang stabilitas yang terjaga sejak awal. Kamu mungkin ingat bagaimana dulu kamu merasa sangat mencintai seseorang yang sebenarnya sering membuatmu menangis. Kamu menyebutnya sebagai cinta yang mendalam karena perjuangannya begitu berat. Kamu merasa bahwa semakin besar rasa sakit yang kamu tanggung, semakin besar pula pembuktian cintamu. Kamu terjebak dalam narasi bahwa cinta sejati haruslah penuh pengorbanan yang menyayat hati. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kamu hanya sedang mengulang memori lama. Kamu sedang mencari sosok yang familiar, bukan sosok yang mampu membahagiakanmu. Luka yang sudah kamu kenal terasa lebih aman daripada kebahagiaan yang belum pernah kamu alami. Kamu tahu cara bertahan hidup di tengah badai, tetapi kamu tidak tahu cara berjalan di bawah langit yang cerah. Kebutuhan akan drama ini seringkali menyamar menjadi standar ideal tentang gairah. Kamu menganggap hubungan yang tenang itu membosankan dan tidak memiliki chemistry. Kamu merindukan perasaan jantung yang berdebar kencang karena rasa cemas, lalu mengira itu adalah rasa jatuh cinta yang hebat. Padahal, jantung yang berdebar itu adalah respons stres dari tubuhmu yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah. Pada akhirnya, kamu merasa lebih nyaman dengan luka yang sudah kamu hafal letaknya daripada harus belajar mempercayai seseorang yang tidak memberikan alasan untuk kamu curigai. Kamu lebih memilih rasa sakit yang terprediksi daripada kedamaian yang terasa asing. Inilah titik di mana kita harus berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita benar-benar mencintai orang tersebut, atau kita hanya mencintai rasa sakit yang mereka berikan? Mari kita bicara lebih jujur tentang dari mana semua ini bermula. Seringkali, bahasa kasih yang kita pahami saat ini adalah cerminan dari bagaimana kita diperlakukan di masa lalu. Jika sejak kecil kita harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatian orang tua, atau jika kasih sayang yang kita terima selalu disertai dengan syarat, maka kita akan tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta adalah sebuah transaksi yang melelahkan. Kita belajar bahwa untuk dicintai, kita harus menjadi berguna, harus menjadi sempurna, atau harus mampu menahan rasa sakit. Trauma ini tidak hilang begitu saja, ia hanya mengendap di bawah sadar. Saat kita dewasa, kita secara tidak sadar mencari pasangan yang memiliki pola perilaku yang sama dengan sosok di masa lalu kita. Kita mencari orang yang bisa memberikan rasa sakit yang sama,
Dengan harapan kali ini hasilnya akan berbeda. Kita mencoba menulis ulang akhir cerita masa lalu kita melalui orang baru. Kita berpikir jika kita bisa membuat pasangan yang dingin ini mencintai kita, maka luka lama kita akan terobati. Namun kenyataannya, kita hanya sedang memperdalam lubang penderitaan kita sendiri. Kita tidak sedang menyembuhkan trauma, kita hanya sedang memvalidasi bahwa cinta memang harus menyakitkan agar terasa nyata. Inilah saatnya kita menyadari bahwa rasa familiar bukan berarti rasa aman. Hanya karena sesuatu terasa akrab, bukan berarti hal itu baik untukmu. Kita harus mulai memisahkan antara memori tentang cinta dan realitas tentang cinta. Cinta seharusnya menjadi tempat untuk pulang dan beristirahat, bukan tempat untuk berperang dan merasa terancam setiap saat. Memutus pola ini memang tidak mudah. Akan ada saat di mana kamu merasa sangat bosan dengan hubungan yang sehat, dan kamu mungkin akan tergoda untuk kembali mencari drama. Namun, ketahuilah bahwa rasa bosan itu sebenarnya adalah ruang kosong yang bisa kamu isi dengan pertumbuhan diri. Kamu tidak lagi perlu menghabiskan energimu hanya untuk bertahan hidup dalam hubungan, sehingga kamu punya energi untuk mengembangkan dirimu sendiri. Beranilah untuk merasa tidak nyaman dengan kedamaian. Terimalah fakta bahwa mungkin kamu akan merasa aneh saat pertama kali dicintai dengan cara yang benar. Jangan sabotase hubungan yang sehat hanya karena kamu merasa tidak layak atau karena rasanya terlalu sederhana. Belajarlah untuk bernapas dengan tenang tanpa harus merasa ada badai yang akan datang menghampiri. Proses ini mungkin pelan, mungkin melelahkan, dan mungkin akan membuatmu merasa kesepian di awal. Namun, kedamaian adalah satu-satunya jalan menuju kesembuhan yang utuh. Kamu layak mendapatkan cinta yang tidak membuatmu harus kehilangan dirimu sendiri. Kamu layak mendapatkan hubungan yang tenang, yang membiarkanmu tumbuh tanpa harus terluka terlebih dahulu. Pernahkah kamu merasa gelisah justru saat hubunganmu sedang serius saja? Saat tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata, dan tidak ada drama yang meledak-ledak, kamu malah merasa ada yang salah. Ada bagian dari dirimu yang mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cinta? Atau aku hanya sedang merasa bosan karena semuanya terlalu datar? Kita seringkali tanpa sadar mengaitkan cinta dengan intensitas emosi yang tinggi. Kita menganggap rasa sakit, kecemasan, dan perjuangan yang melelahkan sebagai bukti bahwa hubungan itu penuh gairah. Padahal, bisa jadi kita hanya terbiasa hidup dalam badai, sehingga saat langit mulai cerah, kita justru merasa asing dan takut akan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada luka lama yang seringkali membuat kita merasa bahwa ketenangan adalah sebuah ancaman. Bagi mereka yang tumbuh atau terbiasa dalam lingkungan yang penuh konflik, drama menjadi bahasa cinta yang paling dikenal. Ketika konflik terjadi, ada lonjakan adrenalin yang membuat kita merasa hidup, dan ketika konflik selesai, ada rasa lega yang luar biasa yang sering kita salah artikan sebagai keintiman yang mendalam. Namun, kenyataannya, cinta yang sehat tidak seharusnya terasa seperti naik turunnya roller coaster. Cinta yang mendewasakan justru hadir dalam bentuk stabilitas. Ia tidak selalu memberikan kejutan yang mendebarkan, tetapi ia memberikan rasa aman yang konsisten. Ia adalah rumah yang pintunya selalu terbuka, bukan medan perang yang mengharuskan kita selalu bersiaga. Kesulitan kita dalam menerima ketentraman sebenarnya adalah bentuk mekanisme pertahanan diri. Kita takut jika suasana terlalu tenang, kita akan lengah dan akhirnya tersakiti. Kita mencoba menciptakan drama kecil hanya untuk memvalidasi bahwa pasangan kita masih peduli, atau sekadar untuk mengembalikan rasa familiar yang kita kenal sejak lama. Menyadari pola ini adalah langkah pertama untuk sembuh. Kita perlu memahami bahwa rasa bosan yang kita rasakan saat suasana tenang sebenarnya adalah rasa asing. Kita tidak bosan dengan pasangannya,
tetapi kita sedang tidak terbiasa dengan kedamaian. Kita sedang belajar untuk melepaskan ketergantungan pada rasa sakit sebagai indikator kasih sayang. Belajar mencintai ketentraman berarti belajar mempercayai bahwa keamanan adalah hak kita. Bahwa kita tidak perlu menderita untuk merasa dicintai. Bahwa komunikasi yang jujur tanpa perlu ada teriakan adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat dan kasih sayang antara dua manusia. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Akan ada momen di mana pikiran kita mencoba menarik kita kembali ke pola lama. Namun, setiap kali kita memilih untuk tetap tenang dan menerima stabilitas tersebut, kita sedang membangun fondasi baru yang lebih kokoh untuk masa depan hubungan kita. Pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang seberapa besar badai yang bisa kita lalui bersama, tetapi tentang seberapa nyaman kita bisa duduk berdampingan dalam diam, tanpa rasa takut, tanpa kecurigaan, dan tanpa kebutuhan untuk menciptakan konflik hanya agar merasa memiliki. Bayangkan kamu sedang berada dalam hubungan yang sangat stabil. Pasanganmu perhatian, komunikasinya lancar, dan tidak ada alasan untuk bertengkar. Namun, bukannya merasa bahagia, kamu justru merasa cemas. Kamu mulai mencari-cari kesalahan kecil, atau mungkin kamu sengaja memancing perdebatan hanya untuk melihat bagaimana reaksi mereka. Kamu merasa ada yang hilang karena tidak ada lagi ketegangan yang biasanya mengisi hari-harimu. Kondisi ini sangat melelahkan karena kamu berperang dengan dirimu sendiri. Di satu sisi, logika kamu tahu bahwa inilah hubungan yang kamu impikan selama ini. Namun di sisi lain, perasaanmu memberitahu bahwa ini terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Kamu merasa seperti sedang menunggu bom waktu yang akan meledak, dan ketidakpastian itu justru lebih menyiksa daripada pertengkaran itu sendiri. Banyak dari kita yang tanpa sadar menganggap bahwa cinta harus terasa menyakitkan agar terasa nyata. Kita terbiasa dengan siklus pertengkaran hebat yang diikuti dengan permintaan maaf yang manis. Siklus ini menciptakan candu emosional yang membuat kita merasa bahwa intensitas drama adalah ukuran dari besarnya rasa sayang seseorang kepada kita. Ketika kita masuk ke dalam hubungan yang tenang, kita merasa kehilangan arah. Kita merasa tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan cinta jika tidak ada konflik yang harus diselesaikan. Kita menjadi asing dengan versi diri kita yang tidak perlu waspada, tidak perlu menjaga jarak, dan tidak perlu selalu siap untuk membela diri. Perasaan ini seringkali berakar dari masa lalu yang tidak stabil. Mungkin kita melihat orang tua kita bertengkar untuk menunjukkan kasih sayang, atau kita pernah berada dalam hubungan beracun yang membuat kita percaya bahwa rasa sakit adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kebersamaan. Hal ini membuat definisi cinta di kepala kita menjadi terdistorsi. Jadi, jika hari ini kamu merasa gelisah dalam ketenangan, ketahuilah bahwa itu adalah hal yang manusiawi. Kamu tidak sedang rusak, kamu hanya sedang terbiasa dengan pola yang salah. Kamu hanya perlu waktu untuk mengenali bahwa rasa aman yang kamu rasakan saat ini bukanlah sebuah jebakan, melainkan hadiah yang selama ini kamu butuhkan. Sekarang, cobalah untuk berhenti sejenak dan menyadari pikiran negatif yang muncul saat suasana sedang tenang. Saat bisikan di kepalamu mengatakan bahwa ini membosankan atau ada sesuatu yang salah, tarik napas dalam-dalam. Katakan pada dirimu sendiri dengan lembut bahwa aman itu tidak apa-apa. Beritahu hatimu bahwa kamu tidak perlu menciptakan badai hanya untuk merasa hidup. Langkah kecil untuk mulai menghargai stabilitas adalah dengan merayakan hal-hal sederhana. Hargailah fakta bahwa kamu bisa tidur nyenyak tanpa harus menunggu pesan permintaan maaf. Syukuri fakta bahwa kamu bisa berbagi hari tanpa harus merasa takut akan reaksi pasanganmu. Ubah sudut pandangmu bahwa ketenangan bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang luas untuk tumbuh bersama tanpa tekanan. Kita perlu mendefinisikan ulang apa itu cinta.
Cinta yang sebenarnya bukan tentang intensitas drama yang meledak-ledak, melainkan tentang konsistensi yang menenangkan. Cinta adalah ketika kamu tahu bahwa ada seseorang yang tetap tinggal meski suasana sedang hambar, dan tetap mendukungmu meski tidak ada hal besar yang terjadi. Cinta adalah tentang rasa aman yang membuatmu bisa menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Ketika kamu mulai menerima bahwa stabilitas adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang, kamu akan mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Kamu tidak lagi mencari validasi melalui konflik, tetapi kamu menemukannya dalam dukungan kecil setiap hari. Kamu mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang sehat terjadi dalam ketenangan, bukan dalam kekacauan yang terus-menerus. Pada akhirnya, perjalanan untuk mencintai ketentraman adalah perjalanan penyembuhan diri. Jangan menghukum dirimu jika terkadang kamu masih merasa cemas atau ingin kembali ke pola lama. Proses melepaskan trauma dan kebiasaan buruk tidak pernah berjalan linear. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa sangat damai, namun ada juga hari di mana rasa takut itu datang kembali menghampirimu tanpa alasan yang jelas. Bersabarlah dengan dirimu sendiri. Ingatkan dirimu bahwa bertumbuh itu adalah proses, bukan sebuah lomba untuk cepat-cepat sampai di garis finish. Tidak apa-apa jika kamu harus belajar pelan-pelan untuk mempercayai rasa aman ini. Berikan dirimu ruang untuk bernapas dan izinkan pasanganmu menemani prosesmu dalam menemukan arti kedamaian yang sesungguhnya dalam sebuah hubungan. Ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang tidak membuatmu merasa lelah. Kamu layak memiliki hubungan yang memberikanmu energi, bukan yang menguras seluruh energimu hanya untuk sekadar bertahan hidup. Teruslah melangkah kecil, teruslah memilih untuk percaya pada ketenangan, dan percayalah bahwa suatu saat nanti, rasa aman akan menjadi tempat paling nyaman yang pernah kamu miliki di dunia ini.